Nuzul Al-Quran, ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Peristiwa nuzul Quran merupakan tonggak baru peradaban manusia yang agung, berupa ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Peristiwa nuzul Quran menandai babak baru dalam sejarah umat manusia. Sebelum turunnya wahyu, masyarakat Mekah hidup dalam masa jahiliyah atau kebodohan, dengan ketimpangan sosial dan praktik penyembuhan berhala merajalela. Nuzulul Quran menjadi titik awal bagi perlawanan terhadap norma-norma buruk ini, membawa nilai-nilai keadilan, persamaan, dan monoteisme yang mengangkat derajat mereka dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Peristiwa tersebut terjadi di Gua Hira, sebuah tempat sunyi di Jabal Nur, sekitar 5 km dari Makkah. Pada tanggal 17 Ramadan sekitar tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad SAW yang saat itu berusia 40 tahun menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Memang benar bahwa peristiwa turunnya Al-Quran merupakan titik pemisah antara masa lalu dan masa depan. Masa lalu masyarakat Arab dan masa depan peradaban umat manusia. Hal ini dapat dilihat misalnya dampak awal wahyu ini sangat terasa di Makkah. Masyarakat Quraisy yang sebelumnya hidup dalam kegelapan, kebodohan, penyembahan berhala dan sistem sosial yang timpang mulai dihadapkan pada ajaran tauhid dan keadilan. Meskipun banyak yang menolak, wahyu Al-Quran mulai menanamkan benih-benih perubahan yang kelak akan mengubah peradaban dunia. Peradaban baru tumbuh semenjak peristiwa di Gua Hira itu. Peradaban ini tumbuh di atas fondasi moral, spiritual, dan ilmu pengetahuan. Secara moral, manusia memanggul kewajiban yang menggiring manusia yang lain agar mengenal dirinya dan Tuhannya. Tugas ini untuk pertama kali diemban oleh Nabi Muhammad seusai turun perintah Iqra di Gua Hira. Nabi turun menyuarakan akidah yang lurus, ibadah yang bagus, dan akhlak mulia di tengah-tengah masyarakat Arab yang paganistik, politeistik, dan hipokrit. Secara intelektual, manusia dipicu dan dipacu untuk membaca, memahami, dan meneliti atau istiqra tentang ketuhanan dan kemanusiaan dengan menggunakan pendekatan ilmu filsafat, humaniora, dan eksakta, termasuk ilmu kesehatan dan kedokteran secara spesifik. Faktanya, kini dengan kapasitas intelektual manusia mampu menundukkan lautan, angkasa, dan mengeksplorasi perut bumi yang kaya akan energi. Peristiwa di Gua Hira itu kemudian mengelindingi melintasi zaman, membawa angin segar perubahan tatanan sosial lama menuju tatanan sosial baru, membuka pintu bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang kelak menjadi penanda kemajuan Islam dari satu kehilafahan ke kehilafahan baru. Bani Umayyah, Abbasiyah, Safawi, Mughal, hingga era sejumlah kerajaan Islam di Nusantara. Dari sini kita dapat memahami bahwa sebuah transformasi besar-besaran telah diletakkan di Mekah, Madinah, kemudian melintasi wilayah geografis yang lebih luas. Ini juga menunjukkan bahwa peradaban baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan kepada dunia betapa Iqra telah menjadi peradaban baru yang menggantikan peradaban lama. Haidar Nasir dalam sebuah kesempatan mengemukakan bahwa Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan untuk umat Islam. Selain sebagai tuntunan, ternyata Al-Quran juga sebagai kitab peradaban atau kitab Al-Hadarah. Salah satu bukti Al-Quran sebagai kitab peradaban adalah perintah pertama yang sifatnya universal, yaitu membaca. Membaca dalam perintah tersebut diarahkan supaya melibatkan akal, pikiran, dan mendalam, sehingga menghasilkan riset, serta masuk dalam segala kegiatan berpikir dan memperdalam maupun memperluas keilmuan. Perintah Iqra disitulah kunci risalah Islam dalam membangun peradaban. Dari Iqra lahir sebagai macam pemikiran yang pemikiran itu melahirkan peradaban. Peradaban yang dibangun oleh Islam menurut Haidar Nasir semangatnya lahir dari agama. Kenyataan itu berkebalikan dengan peradaban barat modern yang lahir justru menjadi antitesis agama di sana masa itu. Peradaban maju lahir dari ad-din, dan ikranya bukan sembarangan ikra, membaca atas nama Tuhan. Ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Kejayaan umat Islam sejatinya dibangun di atas fondasi tauhid, kemajuan ilmu pengetahuan, dan penghargaan terhadap martabat umat manusia.
Iqra adalah sumber inspirasi. Ini dapat dilihat di dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini turun pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW saat bertahanuts di Gua Hira melalui perantaraan malaikat Jibril. Sang malaikat membawa wahyu Allah yang pertama, Iqra, bacalah. Inilah hasil dari puluhan tahun tahanuts sang manusia mulia di Gua Hira. Wahyu pertama itu begitu simpel, tapi daya gugahnya sangat menggetarkan. Wahyu pertama mengangkat tema penciptaan, pengetahuan, dan tindakan membaca yang semuanya ini menekankan pentingnya belajar dan Allah sebagai sumber bagi segala jenis pengetahuan. Wahyu pertama inilah yang mentransformasi diri seorang Muhammad dari pribadi kontemplatif menjadi seorang nabi penggerak. Sebagai nabi, dia mengungguli misi tauhid, keadilan sosial, dan kebangkitan intelektual. Itulah dampak transformasi pertama melalui ajaran serta teladannya. Dia melakukan pencerahan, menanamkan nilai-nilai kasih sayang, kedermawanan, dan kejujuran moral. Wahyu pertama inilah yang akhirnya membawa kebangkitan di semenanjung Arabia. Wahyu pertama inilah yang menginisiasi gelombang reformasi sosial dan kebangkitan intelektual. Dari sinilah lahir peradaban Islam yang sangat gemilang itu. Sebuah peradaban yang dihiasi dengan berdirinya pusat-pusat pendidikan dan penelitian ilmiah. Sekian ribu tahun gurun pasir dan gunung-gunung hitam semenanjung Arabia tak mampu melahirkan apapun. Di tangan Rasul Muhammad yang membawa seruan Iqra lah peradaban agung itu lahir di muka bumi ini. Peradaban Islam berdiri megah karena dorongan wahyu pertama ini. Peradaban inilah yang berkontribusi pada berbagai disiplin ilmu pengetahuan, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Baitul Hikmah yang berdiri di Baghdad pada abad ke-9 menjadi simbol dari pencapaian ilmu pengetahuan peradaban Islam ini. Ilmuwan muslim seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Razi, dan yang lain membuat pencapaian yang sangat penting di bidang masing-masing. Karya Al-Khwarizmi di bidang aljabar menjadi pondasi penting bagi matematika modern. Sementara Ibnu Sina dengan Al-Qanun fi Al-Tib menjadi rujukan penting dalam dunia kedokteran baik di dunia Islam maupun Eropa. Pencerahan yang dibangkitkan oleh wahyu pertama menyebar melampaui batas-batas geografis semenanjung Arabia. Ia memengaruhi budaya dan peradaban di seluruh dunia. Prinsip-prinsip pengetahuan, keadilan, kasih sayang yang ada di dalam Al-Quran menggerakkan orang-orang dari berbagai latar belakang. Seiring dengan tersebarnya Islam ke Eropa, Afrika, dan Asia. Transmisi pengetahuan Islam ke Eropa terutama melalui Spanyol dan Sisilia, dua wilayah yang memainkan peran penting dalam Renaissance Eropa. Penerjemahan kitab-kitab karya para intelektual muslim ke dalam bahasa Latin memudahkan para sarjana Eropa untuk mengakses ilmu pengetahuan, melakukan percobaan bidang sains, matematika, dan filsafat. Selain itu, kejayaan Islam sejatinya ditunjukkan melalui penghormatan terhadap martabat manusia. Kasus Bilal bin Rabah memperhatikan kepada kita bahwa Islam sungguh-sungguh memandang manusia itu sederajat di hadapan Tuhan. Perbedaan itu hanya pada soal ketakwaan. Ini misalnya dilihat inspirasinya dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu sebangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ayat itu sejatinya mengandung prinsip hak asasi manusia atau HAM dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Dalam pandangan Islam, setiap manusia tanpa memandang ras, suku, dan status sosial dilihat sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Selain itu, dalam surah Al-Isra ayat 70, Allah juga berfirman mengenai manusia sebagai makhluk yang dimuliakan olehnya. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Wallahu alam bishawab.